ingin menikah manfaat memperdalam ilmu aturi pirsa lan para jamaah sedaya niki kita maos Sahih Bukhari Muslim jami sahih ning ringkesan lumayan kangge umum kangge sing pondok-pondok niki kecil nek kangge wong umum niki luar biasa. Alhamdulillah semangat istiqomah. Niki kemudian pun rampung ngoten niku kula panjenengan sami minimal sudah mengetahui sepertiga daripada umum minimal. Makin pokok daripada umum sampun kula panjenengan sami bahas. Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nasihat, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Hadis yang ke-13 saking babakan masalah ibadah Muslim. Kanjeng Nabi ngendika, "May yuridillahu bihi khairan." Sok sinten ingkang piyambakipun menika dipun persakaken dening Allah menika khairan. Al-khair laisa bir menika sami. Makna al-khair menika ziyadatul khair. Ingin menika al-bir bil makna li akhirat. Yang dimaksud dengan khairat menika adalah kaitannya dengan akhirat. Yang wonten dunya dengan sami menika yang dinamakan khairat. Kebaikan menurut banyak itu kadang-kadang diberi kekayaan yang banyak, diberi rumah yang bagus, diberi keluarga yang harmonis, diberi negara yang maju modern dan akhir. Tapi konotasi tersebut kalau di dunia yang dari Al-Quran ini rata-rata adalah bentuk nopo istidrak dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena umat-umat terdahulu itu kalau disebut masalah kemajuan atau bangsa Sabah, bangsa Sabah ini kok permainan pun luar biasa. Lajeng kerajaannya Fir'aun, wal Fir'aunadil Autad, Fir'aun yang punya pasak-pasak yang tinggi. Kalau sekarang itu ya gedung-gedung pencakar langit, tapi konotasinya itu buruk-buruk semua. Karena apa? Itu ujian dari Allah. Apakah dia itu mau syukur atau mau kufur? Kalau mau syukur sebagaimana Sulaiman itu diberikan kerajaan yang belum pernah diberikan kepada seorang pun sebelum dan sesudahnya. Ini apa yang dari pun ketika bersyukur, hadza min fadli rabbi. Ya baik ketika memegang kekayaan pintu-pintu kebaikan dunia, yang baik pun bukan sombong sebagaimana Fir'aun, sehingga yang baik pun mereka diperlanggengkan ilmu nipun soal kekayaan itu. Dalam memiliki Allah Subhanahu Wa Taala banyak sekali menunjukkan kepada kita ayat-ayat. Setiap kemajuan itu konotasinya buruk kalau tidak dibungkus dengan syariat Islam, kalau tidak kemudian untuk mencari akhirat. Enten naminipun mereka kaum Samud, kaum Ad, Ashabul Aikah, kaum Nuh, semuanya dalam Al-Quran itu disebutkan maju kabeh. Tapi karena kemajuan itu tidak dilandasi dengan rasa syukur, beribadah kepada Allah, kemudian dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Mayuridillahu khairan, maka barang siapa yang diberi oleh Allah itu kebaikan, berarti maknanya kebaikan dunia dan akhirat. Makna dunia mereka menapa? Yakni kebaikan-kebaikan yang diberikan oleh Allah
nanti itu potensinya niku di akhirat. Yang nggih donya tok dengan sami rugi. Karena tidak bergeser nanti kaki seseorang di hari berbangkit, ya, kecuali menjawab 4 pertanyaan dari kenikmatan kebaikan yang telah diberikan oleh Allah. Menika yang pertama umur, yang kedua ilmu, yang ketiga pendapatan dari rezeki, dan juga menika tasarupan dari rezeki. Yang sekawan-kawan ini kemudian punya potensi akhirat sesuai dengan perintah Allah, dan setiap perintah Allah menika potensinya akhirat, menika selamat sedoyo. Salamun alaikum bima sabartum. Nah, yang papat-papat ini kemudian hanya untuk dunia, maka kemudian tidak ada kata lain, ulaika fil akhirati ilan nar wa habita ma sana'u fiha. Man kana yuridil hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yuqasun. Maka barang siapa yang potensi 4-nya ini hanya menggoleki dunia, hanya untuk kesenangan dunia, hanya untuk memperturutkan hawa nafsu belaka, hanya kemudian menuruti kehendaknya saja, bukan kehendak Allah, maka Allah bayar tentang apa yang menjadi niatnya. Ulaika fil akhirati ilan nar. Tapi dia di akhirat akan dimasukkan ke dalam neraka. Wa habita sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun. Apa yang dulu diusahakan di dunia tidak ada manfaatnya, dan dia kembali dalam keadaan rugi dan susah oleh Allah. Ini orang-orang yang potensi depannya yang untuk dunia. Nah, jadi awal rangka kebaikan itu harus untuk akhirat. Maka di sini ciri orang yang diberi kebaikan oleh Allah, walaupun banyak nanti, maka di sini disebutkan nopo yufaqihu fiddin. Dia dipakaikan oleh Allah urusan agama. Maknanya dia menjadi alim. Orang itu dibagi menjadi 4. Imam Ghazali ngendika orang itu dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah rajulun yadri wa huwa yadri fa anahu yadri wa huwa alimun yas'aluhu. Orang yang pertama ini orang yang hebat, orang yang disebut dalam hadis ini. Siapa mereka? Orang yang tahu, orang yang paham, orang yang mengerti, dan dia tahu bahwa dirinya itu adalah orang yang alim, ya. Karena orang yang alim itu kadang-kadang itu nggak mau tahu. Ada yang pintar gitu, tapi nggak peduli dengan urusan kaum muslimin, banyak. Tapi orang ini tahu akan dirinya bahwa dia itu alim, sehingga alimnya seseorang itu sebagaimana ngendikane Ali bin Abi Thalib, mereka al-alimu ya'malu bil ilm. Orang yang alim itu dia mengamalkan ilmunya, beramal dengan ilmu, boten ngawur, dan ilmunya kemudian membuahkan amal. Itu orang alim. Itu bermoco mungkin adik-adik mungkin untuk hafal. Setelah tahu bahwa tentang hukum-hukum sholat, sampingan mengajar, tahu tentang bagaimana wudhu yang baik, sholat yang baik, dia mengamalkan sebaik mungkin. Tahu mungkin ayat-ayat tematik tentang perintah untuk mungkin untuk berdakwah, kemudian berdakwah ini mengilmui amal dan mengamalkan ilmu. Ini yang benar-benar seperti ini. Jadi kalau orang itu diberi kebaikan oleh Allah, itu cirinya dia itu dipandaikan dalam urusan agama. Kemudian
urusan agama yang dia kelola itu kemudian semuanya dari masalah yang kecil sampai yang besar, sing sepele kami sing tenanan itu kemudian menggunakan niki lho adin nanti al-adin. Apa yang disebut dengan adin dan orang Indonesia itu ngarani adin itu loh agama. Padahal agama itu bahasa Sanskerta. Kalau nonton Wikipedia itu disebut agama itu urusan spiritual, etika antara makhluk dan samponik, antara hamba dan Tuhannya. Jadi dibatasi yang agama itu urusan etika dan urusan hubungan Allah dan hambanya. Padahal enggak. Yang namanya adin itu namanya al-milah. Al-milah itu adalah apa? Sisi kehidupan, semua aspek kehidupan itu disebut milah. Maka disebut dengan milata Ibrahim wa milata Muhammad, Hanifan, yang lurus. Apa itu? Yakni sistem hidup. Jadi agama itu ya, agama yang dimaksud di Nurul Islam di sini Yufaqihuddin itu adalah tahu sistem hidup. Sistem hidup dari bangun tidur sampai tidur lagi, dari bayat sampai mati, itu semuanya ada dalam Islam. Tapi kalau hanya agama, itu ya hanya bagaimana cara sholat, bagaimana cara menyembah Allah, itu agama. Maka kalau di Nurul Islam itu belum bisa diwakili kosakata namanya agama. Memang harus berdiri sendiri kalau menyebut ya di Nurul Islam. Lalu dia itu termasuk Raden Ratu-ratu Solo itu pakai apa? Sayyidin Panotogomo, Khalifatullah. Raden Ngabei Senopati Alogo Sayyidin itu Tuan Panotogomo yang mengatur daripada agama. Memang ulil amri dulu itu Sayyidin Panotogomo itu Khalifatullah, menjadi Khalifatullah. Itu memang apa, kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia itu motivasinya itu ya. Bila sistem hidup sampai digunakan dalam lembaga namanya keraton, lembaganya keraton. Keraton itu mempunyai apa itu aspek-aspek pemerintahan yang rumit. Nah, kalau hari ini kita itu ingin menjadikan agama itu sebagai prinsip hidup, dia dibelakang dulu, sinause, diamalkan, terus diperjuangkan. Itu yang benar gitu. Tidak mau perjuangkan dulu, engkau saya diperjuangkan apa yang rasional. Sinau ini ya dalam kehidupan sehari-hari. Bukan hanya di pondok saja, bukan hanya di masjid saja, tapi dalam kehidupan kita sehari-hari. Punya HP digunakan untuk belajar, punya TV untuk belajar, kemudian punya radio digunakan baca buku. Nah, yang konsen fokus ini contohnya kayak
Dan di situ disebutkan ka'annahu yaqutu wal marjan. Karena ka'annahunna yaqutu wal marjan, seperti permata yakut dan marjan. Yakut itu yang apa, marjan itu yang apa, dan ngerti ini di situ marjan. Yes, pokoknya sirup marjan itu kan bening. Dibagi yang abang, yang abing, yang hijau gitu kan. Ya namanya maka bening yakut ka'annahunna yaqutu wal marjan. Kemudian juga disebutkan di situ lam yatmithunna muttaqiina ala furusin bata'inuha min istabrak wa janar jannatani. Dan wanita-wanita yang nanti disediakan oleh Allah itu jadi bayang-bayangnya itu orang yang paling cantik di dunia itu nanti 10 kali dikalikan 10. Kalau kita melihat wanita yang paling cantik di dunia itu dikalikan 10. Dia bisa dikalikan angel kan? Nah, nanti ada kisah namanya Ashabus Shiqaq yang memiliki 2 kemah. Itu tentang menggambarkan betapa cantiknya bidadari itu. Orang yang masuk surga itu kaget memangsane itu dia di depan itu terus disambut bidadari. Itu makanya ainul baghdiyah. Iki terus diarani bidadari. Sing nyambut itu apa niku menolak. La ainul baghdiyah. Dudu ainul baghdiyah. Gitu. Ainul baghdiyah di dalam nunggu nang jero. Itu saya melihat wanita yang paling cantik, tapi dia bukan ainul baghdiyah. Apa? Cuma penjaganya. Bareng mlebu teng swarga niku teng mriku wonten wong ayu-ayu, luwih ayu timbangane wong sing teng jaba niki kok. Lho, terus nopo? Wong niku terus nopo? Ainul baghdiyah. Iki lho ainul baghdiyah, arep ditubruk. Dikira nopo? Bojone nang akhir. Ternyata nopo ngendo. Lah ana ainul baghdiyah itu aku ainul baghdiyah. Aku ku mau baghdiyah. Orang kedua itu ngomong aku mau baghdiyah. Padahal orang yang pertama tadi paling cantik di dunia. Terus ini lebih cantik dari yang di depan. Barang lebih meneng itu di kamar tamu itu. Ada wanita yang lebih cantik dari orang pertama, kedua dan ketiga. Melipat-lipat. Gitu. Nah, nanti ini mesti ainul baghdiyah. Gitu. Hal nanti ainul baghdiyah. Apakah Anda itu ainul baghdiyah? Lah, itu aku juga ainul baghdiyah. Aku mau penjaganya. Sudah 4 kali bukan ainul baghdiyah. Sudah 4 kali. Padahal ini lebih cantik dari wanita dunia yang paling cantik. Ini lebih cantik dari yang pertama. Yang ketiga lebih cantik daripada yang kedua. Yang ini baru ditanya ini lebih cantik daripada yang ketiga. Itulah. Baru setelah masuk, kemudian tadi itu muttaqiina ala furusin bata'inuha min istabrak. Ada wanita yang sedang layek-layek bertelekan sutra lembut. Sutra lembut. Dan di situ seperti nurun alam nur, cantiknya itu seperti cahaya di atas cahaya. Saya bayangin, mulanya surga itu belum pernah terdetik dalam hati, belum pernah terlihat oleh mata. Dan hal anti ainul baghdiyah, na'am baru na'am. Apa sampean sing diarani ainul baghdiyah lebih cantik dari pertama, kedua, ketiga dan keempat? Betul. Dan ini
Napa menika ainul mardiyah itu yang dimaksud bersih hatinya, bersih jiwanya itu apa? Di situ disebutkan karena benar ya fihinna qasiratut tarfi lam yatmisbunna qablahum insun jinnu wal insun. Mereka ini belum pernah disentuh atau belum pernah menjadi mantannya jin dan manusia. Dia bersih banget gitu. Bapak-bapak mungkin di zaman SMA gitu istrinya udah kayak mantanmu ya gitu. Apa? Dua mantan gitu. Ya dia kecil-kecil mantan itu kayak jadi mantan itu apa? Artinya pernah senang kepada seseorang, berarti mantan. Tapi yang namanya ini tadi al-qurun ka'amsalil lu'lu'il maknun jazaan bimakan ya'malu itu adalah orang yang belum pernah disentuh atau belum pernah jatuh cinta kepada jin dan manusia sebelumnya. Bersih hatinya, gak ada rasa cemburu, gak ada rasa curiga. Soben, innallaha astara, saya ingat sisi, innallaha astara, dalam sabun, wa berjannah al-jannah bisa baik. Yufaqihu fiddin, pandai dalam urusan agama. Itu sebagaimana Allah membagi, Rasulullah mengatakan Allah membagi orang itu menjadi empat. Yang pertama adalah orang yang alim. Orang yang alim tapi dia punya harta yang banyak, sehingga hartanya itu digunakan, ditasarufkan, dibelanjakan dengan ilmu yang dimiliki. Karena wong sugih yang senengane ngaji, sehingga ngerti halal haram, ngerti hak harta disakati, disedekahi, hak-hak tasarruf kepada asnaf-asnaf yang menjadi tanggungannya diberikan. Punya umurnya digunakan untuk kebaikan. Ini orang yang pertama, orang yang pandai tapi kurang kaya. Orang yang kaya kemudian mentasarufkan kekayaannya itu dengan ilmu, maksudnya dengan orang yang fakih. Ini orang pertama. Orang yang kedua, orang yang nggak punya harta tapi punya fakih fiddin, punya pengetahuan agama, sehingga dia mempunyai iroda, mempunyai keinginan sebagaimana keinginan orang pertama. Aku ya pengen umroh, aku ya pengen haji, aku ya pengen sedekah. Ini gimana orang saya itu nggak punya uang, tapi irodanya sudah baik, ya. Pikirannya itu mempunyai niat-niat yang baik. Maka karena dia dibangun karena ilmunya itu, kemudian memiliki keinginan-keinginan yang baik, maka Allah memberikan pahala sebagaimana orang pertama. Ini orang fakih seperti itu. Orang fakih itu hanya dua ini. Orang yang punya harta kemudian dia punya ilmu walaupun tidak punya harta tapi memiliki keinginan yang baik, itu orang fakih. Sedangkan orang yang ketiga ini orang yang kalau di dalam hadis itu al-kaisu, orang bodoh. Kalau yang dua tadi namanya al-kaisu, orang yang cerdas. Orang yang cerdas itu al-kaisu man dana nafsa wa aqila lima ba'dahu. Kemudian yang kedua al-kaisu man tabaha wa tamanna 'ala Allah. Orang yang bodoh itu adalah orang yang memperturutkan hawa nafsu dan dia berangan-angan dengan sangkaan kepada Allah. Wa tamanna 'ala Allah itu apa itu namanya? Orang yang mengedepankan, kalau dalam ilmu tauhid itu mengedepankan roja daripada khauf.
Tapi kalau orang beriman itu antara khauf dan roja seimbang, gitu. Enggak rojanya itu yang dikedepankan, tapi juga khaufnya, tidak khaufnya yang terlalu ditakutkan, tapi seimbang. Tapi kalau orang bodoh ini, itu orang yang saudi kalau Allah, dan daerah itu bersangka bersangka keliru dengan Allah. Kalau wong sing penting gak pernah dunia, masalah terakopo. Wong sing penting orang gak ngerti dunia, sing penting apa? Sehingga apa? Kemudian masalah syirik dikerjakan, kemudian meninggalkan kewajiban ditinggalkan. Hanya ini tadi apa? Tanaman bersangka keliru dengan Allah. Allah itu kalau kewajibannya nggak dikerjakan, Allah itu syadidul iqab, keras adabnya, keras perhitungannya. Tapi kalau Allah itu kemudian ada yang datang kepada Allah dengan merangkak, Allah akan datang dengan berjalan. Kalau dia datang dengan berlari, Allah akan datang lebih cepat dari itu. Itu Allah. Itu. Maka orang yang berbuat baik dilipat gandakan, tapi orang yang berdosa itu syadidul adab, akan dihitung dan akan dihukum dengan sekeras-kerasnya. Nah, orang yang ketiga ini adalah orang yang punya harta tapi dia tidak ngaji, sehingga tidak faqih fiddin, sehingga tidak pandai dalam urusan agama, sehingga cara membelanjakan hartanya itu tadi kejeblok-kejeblok, hal-hal yang tidak penting, hal-hal yang kemudian haram itu malah untuk belanja kayak begitu, hal yang enggak mempunyai nilai akhirat. Mungkin tidak perlu saya gambarkan, yang namanya royal, yang namanya perbuatan logo itu. Jadi gak hati-hati ini dalam melaksanakan hartanya, padahal diminta pertanggungan sapa ngendi bondomu, neng ngendi agak belanja ya. Ini orang yang celaka, karena akan tadi fasaufa yad'u subura wa yasla sa'ira. Orang-orang yang seperti ini adalah fa'amma ma'udiya kitabahu wa ra'a dhahri. Orang yang akan menerima catatan itu dari tangan kiri aja di belakang. Karena apa? Aku bahwa catatan itu enak jelek, sehingga malu. Gitu. Yang sing yang bergawe setu-setu belanja, kemudian mesti dinobat setengah kali. Karena nopo kan kayak belanjanya sedino 100, itu nopo 50. Kenapa? Fa'amma man utiya kitabahu wa ra'a dhahri fasawfa yad'u subura. Lalu siloko ini, ya, wa yasla sa'ira, dia dimasukkan ke dalam neraka sa'ir. Beda kalau tadi, orang yang puas dengan amalnya, orang yang fakir tadi, apa? Fa'amma man utiya kitabahu, apa? Biyaminihi, dengan tangan kanan aja dengan hormat. Itu alhamdulillah, nongkrongnya dengan senang hati, kemudian melihat yang ngasih itu dengan penuh kepuasan. Fasaufa yuhasabu hisab yasira. Itu. Kalau seperti itu, karena dia sudah di dunia itu memiliki tadi yafaqihu fiddin, dia belanjakan semua rezekinya, umurnya, hartanya, keluarganya itu dengan baik, maka kemudian dia mendapatkan catatan dari tangan kanan dari depan, apa? Diberi kemudahan untuk hisab. Fasaufa yuhasabu hisab yasira. Wayang qalibu ila ahlihi masrur. Kemudian mereka dikumpulkan lagi nanti di akhirat. Anake putune, mbok dene baik dikelompoke ae rupa besar kabeh. Ahli itu bisa ahli keluarga, ahli bisa jamaah. Jadi ini nanti yang sedang kurus di sini ini besok bisa
sudah punya istri masing-masing, punya anak, tapi nanti akan dikumpulkan lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke surga. Gitu. Jadi nanti kalau ada temennya yang nggak masuk surga, gimana ya teman? Simpulan yang itu dibocokkan Tuhan itu. Cari, tanya kepada Allah, berikan syafaatnya orang soleh. Ya Allah, ini temanmu dulu waktu urus di masjid Nur Huda, walaupun dia ngantuk-ngantuk, ya Allah, tetap ini temanku, mana ya Allah? Oh dia dulu melakukan tindak kabair itu di neraka. Ya Allah, berikan syafaat orang-orang soleh dengan ini. Ya. Yuk, keluarkan dia. Bahkan ada satu hadis ini yang namanya apa? Besok akan datang dua orang. Dua orang ini yang satu ditenteng, saya digeret. Dia menghadap kepada Allah. Ya Allah, ambilkan kebaikan dia, masukkan kepada. Berikan dosaku kepada dia ya Allah. Nah kenapa? Dia telah boleh kepada dia. Mungkin dulu dia komponen atau temannya satu urus atau temannya satu jamaah. Karena mendolimi, kemudian besok itu sudah tidak ada jual beli. Yang ada adalah barter kebaikan. Minta kepada Allah pengadilan dan pasti diadili. Dulu pernah dia mungkin mendolimi waktu aku tidur dibully ya Allah. Dulu pernah aku didolimi sama dia. Harusnya ini laukku kemudian dimakan oleh dia ya Allah. Minta pengadilan kepada Allah. Dan orang yang ditenteng tadi itu sudah habis kebaikannya, memang dolimnya banyak gitu. Sehingga apa? Dia pasrah. Kemudian Allah bukakan tabir hijab, ditampakkan kepada orang itu apa? Surga yang indah. Surga yang indah yang penuh dengan kenikmatan, sehingga orang itu kemudian tertarik. Ya Allah, ini surga kok indah banget. Untuk siapa ya Allah? Allah kemudian mengatakan, itu untuk orang yang mau memaafkan saudaranya. Itu surga untuk orang yang mau memaafkan saudaranya. Karena mungkin dulu itu ya pengen bayune ben kancaan, kemudian bayune dianekin nang sawah dhewe. Ya dolim lah ya. Itu enggak minta izin dulu. Dulu dia itu orang nandur bayung karo kacang panjang, neng panen udah sore, wah, gini. Mungkin dulu pernah dia dolim pada tetangganya. Dan kemudian orang ini, ya Allah, biarkan orang ini tak maafkan, ini temanku saudara tak maafkan. Saya tak masuk surga, kemudian dia masuk surga. Nah mau masuk surga itu kemudian dendam sama aku. Kenapa? Aku mau masuk surga sendiri. Maksudnya gimana ya? Ya aja itu temenmu yang dolimi kamu. Ya aja itu temenmu yang dolimi. Gandeng dia surga. Siapa yang langsung itu? Orang yang dolim tadi yang seharusnya itu mesentehan kebaikan, malah ketambahan dosa itu. Malah nganti yang mau di enteng-enteng minta pengadilan, sekarang suruh geret enggak sholat berbaik. Mulanya yang dari pengajian itu saya sunat-sunat apa dolim itu geret kan sholat go ini yang konconnya itu sing dolim-dolim, sing maksiat-maksiat sampean hari ini digeret kan neraka. Biasanya nang masjid itu ayo penuh baik maksiat ya, orang ngomong maksiat itu bisa maksiat, rasa jamaah, ayo nang silut dari ini silut dari berarti itu nang Allah pokoknya jangan maksiat itu kalau konco saya besok juga orang seperti itu akan berdoa ya Allah ngerti aku hati konco. Maka dalam Al-Quran itu ya ngaitani kodam tuli hayati gitu, ya ngaitani banyak sekali itu lah ya, pokoknya gelo-gelo gitu.
Ya Allah, ngerti wong ngene aku ora kanca karo dhewe. Ya Allah, ngerti wong ngene aku tidak menjadi apa-apa. Mending jadi kayu atau menjadi batu. Tapi yang kancane apa kan? Nah, demikian Bapak dan Saudara semuanya. Jadi Allah memberikan kebaikan itu bukan harta yang banyak, bukan hal-hal yang sifatnya prestis, tapi memberikan kebaikan itu cirinya orang itu diberikan fakih fiddin, yakni fakih, pinter dalam urusan ukhrawi bahwa agama, sehingga tahu mana yang halal dan haram, tahu mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang bid'ah, mana yang ini batil, mana ini yang hak, itu tahu. Itulah orang yang fakih fiddin. Allah a'lam bishawab. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illallah.